Biasanya yang dipotong itu sound system. Musisi tidak pernah dipotong. Nah, berhubung gini kan, ini kan lagi situasi enak gitu kan. Nah, lagi ya wong musisi, ya wong soundman. Nah, kaitannya dengan soundman dan sang musisi tidak luput dari konten, lebih konten musik gitu ya, mengenai recording dan dunia permusikan. Nah, iya kira-kira kan. Pokoknya intinya ngomongnya ya war medok-medok sih deh ya. Oh, gak apa-apa. Jawa pun ora apa-apa. Ngomong Jawa, wis ngomong Jawa. Tapi sing jenenge wong engineer Engineer. utawa keruson nek kepethuk ngene iki karo musisi mesti diomongke ya apa? Ya Sound. Nah, Ya, kak anu piye apa? kadang Ini, alat apa konsultasi. gitu kan. Carane kepiye, aku nek ndur nek kadang nek benger. Nah, Nek goson liya kok ora Orang. bener. Nah, salah satu itu Masalahnya pertanyaan nih, Kak. Biasanya instrumen, aku kan gitaris gitu kan. Nah, masalah paling fatal, ya paling umum lah setiap pokoknya masalah yang sering terjadi ning dunia panggung iki adalah benger. Nah, kira-kira bagi awak dhewe iki sing mempengaruhi benger ki apa sih, Kak? Bagi wong musisi sik ya. Bagi wong musisi, iku apa? menurut aku Rasa banter sithik, Kak. Rasa banter sithik. setahu saya benger itu biasanya itu di groundnya kurang. Drone kurang. Kadang sound systemnya tidak di ground pada tanah, bisa berpengaruh. Paling rentan masalahnya itu efek melodi itu paling rentan bener. Distorsi ya kayak terutama Distorsinya, settingannya. settingnya itu paling rentan bener itu alat seperti itu. Iku nek dari musisi ini. Nek misalnya andai kata dari alat musisi ini tidak terjadi masalah, iku ki biasanya yang mempengaruhi bener-bener iku lah, istilahnya bener lah ya. Mesti kalian ngerti lah. Diceblok ke ker. Nah, bener ku istilahnya nek wong Jawa ngono. Nah, iku apa Kak nek? Biasanya dicek. Pertama itu dicek kabelnya dulu. Kabel yang mempengaruhi kabelnya hal-hal adalah kabel. Kabelnya dicabut dari efeknya, terus dilepasin. Bocor apa ora? Bocornya ada bengernya apa enggak? Kalau memang enggak ada, dicolokin lagi, terus dicek kabel yang input ke atas, yang ke gitar. Instrumennya. Ke instrumen, dicek di situ bener enggak? Kalau tidak bener, berarti dicolokin ke net gitarnya dulu. Jadi kalau gitarnya itu ada bengernya, coba dilangsung ke mixer. Kalau ke mixer sudah bener berarti memang gitarnya sudah ketemu permasalahannya gitar. Betul. Terus kalau memang udah beres semua, coba diganti kabel dulu. Ganti kabel lain. Siapa tahu kabelnya yang namanya sound system sewan Ronor ini kadang kabel human error trouble biasa kan. Betul. Yang pasti itu tidak ada jalan yang tidak bisa dipecahkan. Pasti ada jalannya ngono ya. Pasti ada jalannya. Oke, siap. Nah, sebagai seorang musisi yo kan. Anggap baik kita taruhlah aku main deh, gue ya ora sekali 2 kali gitu ya. Sering. Nah, kan kadang ki awak dhewe gini lho, sering dengan formasi yang sama, terus lho kok hasil di lokasi A dan lokasi B kok gitu ya Kak yo. Padahal misalnya pemain ini sama ngono lho. Musisi ini sama. Terus apa komposisi alat dan sound yang mau bawa pun sama. Nah, kadang kan terjadi beda sih. Awak mesti pernah mengalami kasus seperti itu. Iya, nah, apakah lokasi ini mempengaruhi Kak? Apa biasanya apa yang mempengaruhi? Nah, aku dengar ini kadang tanah ada orang yang bilang tanah ini berpengaruh. Iya. Apa kayak ngene iku lho. Nah, iku piye kan? Menurut engineer ya, seorang engineer sound yang sering terjadi kasus di lapangan. Memang medan magnet bumi itu memang sangat berpengaruh sekali. Medan magnet bumi itu sangat berpengaruh pada sound system. Karena itu mutlak tidak bisa dirubah. Kalau memang itu kan sudah faktor alam. Soalnya sound system juga yang mengandung medan magnet ya. Mulai dari speaker dan yang alat-alat sudah terbalik semua kalau medan magnetnya tinggi kan. Terus kalau soal rasa, soal rasa kan kok guson iki iso enak, guson iki iso ora enak kan. Itu faktor utama itu memang beda engineer, beda karakter, beda selera karakter. Nah, kan gitu. Jadi kalau masukan saya di musisi, masukan saya di musisi, carilah sesuai karaktermu. Jika memang belum ketemu, mintalah pada engineer-nya. Maksudnya aku ki karakternya masa konsultasi dengan engineer. Iya. Kadang kan kurang ini kan. Antara musisi ini mesti sering terjadi ya Kak ya. Si aku ya pernah ngalamin.
Wah, nganggo seni kayak males gini. Lah nek awak dhewe wis enggak ada kerjasama seperti itu yo piye dapat feel sing enak? Aku enak, mesti dari pihak musisi enak, dari pihak engineer enak. Kan ora mungkin kan? Wong dari bisa salah satu pihak we mesti merasa enggak nyaman. Mesti kadang sakarepmu dhewe mau seli piye dari musisi lho ya. Mau seli piye karepmu dhewe, munilah lah kadang ngono. Nah, lah Kak sing pihak engineer kan dia punya kendali. Yo karepmu dhewe misalnya sing ra enak pihak engineer. Padahal gak ada solusi sih. Nah, ya, terus kita dapat enak piye gitu. Salah saya itu begini, yang namanya engineer dengan musisi itu harus klop. Betul. Harus klop, kerjasama, bersinergi. Karena musisi mengeluarkan suara, mengeluarkan input suara yang dihasilkan, yang dimasukkan ke mixing. Kalau tidak ada input suara, apakah engineer bisa mengeluarkan suara gitar? Kan nggak bisa juga kan? Betul. Berarti kita harus bersinergi. Alat yang bagus akan keluar dengan hasil yang bagus. Betul. Alat yang jelek akan keluar dengan hasil yang jelek. Lah, dalam arti bukan alat ya. Sorry. Enggak, malah aku dari kualitas audio gitu loh. Kualitas audionya. Enggak alatnya ya. Alatnya. Sorry. Nanti di post. Siap. Di breaking. Nah itu, makanya harus bersinergi, kompak lah. Kalau memang seorang musisi itu merasa kurang di atas itu tidak menemukan karakternya, ya saya harus minta lah. Jadi seorang engineer pun juga harus bisa melayani. Betul. Dengan spek alatnya yang ada kan gitu. Berarti selain dari kesimpulan gini Kak yo. Musisi itu tugasnya adalah mengeluarkan suara. Ya. Terus engineer itu adalah mengelola suara tersebut. Iya, menjadikan suara itu bisa enak, bisa diterima maksimal masyarakat. Betul. Karena kan yang namanya mixing kan gabungan dari input suara untuk menjadi satu suara yang enak. Dikelola piye carane ngono kayak gini gitu. Lah pihak musisi yo pengen enak, pihak sound system yo engineer pengen enak lah. Kayak sama-sama pengen enak yo solusinya memang kerjasama itu penting gitu loh. Soalnya kita ki ngene kadang piye Kak ya aku ngalami juga kadang ada salah satu pihak yang model begini loh. Aku ki artis. Yo kudune ngene ya kan. Yo nggak bisa seperti itu. Ame kowe artis, ame kowe kepiye-kepiye di panggung, tetap ki basicnya adalah kerjasama. Ya, kan, seperti itu. Terus tidak ada yang kalah atau yang menang. Betul. Karena ada asumsi katanya. Ide leluasa engineer. Karena apa? Aku gace be engineer tak mood kayak menang. Tidak seperti itu karena kita dituntut oleh pihak penyewa untuk mengeluarkan hasil suara sing enak gitu kan. Gitu betul. Ada tuntutan juga kan karena seorang engineer juga pengen soundnya itu laris dengan mengeluarkan hasil yang bagus. Terus maksimal makin lancar. Kan mesti kan nggak mungkin suara soundnya dijelek-jelekin. Nggak mungkin lah. Semua engineer pasti pingin hasil yang terbaik. Itu kuncinya. Titik poinnya. Jadi jangan mengkira seorang engineer itu soundnya itu pas waktu itu tidak maksimal terus wah setelane elek ngene paling jarak setelane dikenekke. Nggak mungkin. Seorang engineer itu pasti pengen mengeluarkan yang terbaik. Betul. Karena itu menyangkut apa ya namanya citra namanya lah seorang engineer itu. Nek iki menurutku pribadi secara musisi ya kan nek misalnya bagian apa jenis engineer iki aku kurang begitu memahami. Tapi nek tak lihat engineer Jeporo iki dari dulu terus maju ke sini semakin ke sini tambah do pinter, masih tambah pengetahuan dan wawasannya semakin luas. Iki kayak merasakan seperti itu enggak Kak? Iya. Merasakan. Nah, semakin pinter. Dengar kan ada sekarang engineer juga ada komunitasnya gitu kan. Nah, PSSJ Jepara. Biasanya apa sih Kak sing dibahas di dalam sebuah komunitas para engineer gitu biasanya apa nih? Yang sing umum saja sing sering terjadi ki apa sing biasanya dibuat pembahasan gitu loh. Biasanya masalah-masalah tentang apa? Yang umum saja. Ya, itu terjadi karena seperti ini juga karena kita jagung-jagung kayak gini berdua ini ya terjadi pertanyaan-pertanyaan biasanya. Nggak membahas pada satu titik permasalahan. Bisa terjadi ntar si A bisa tanya kenapa kok gini, si B bisa tanya kenapa kok gini. Dan kalau sudah
ngomongin tentang audio mau satu malam itu nggak bisa udah selesai gitu kan. Iya. Mesti yo terus ada masalah aja itu kan ngomongin. ada aja gitu kan. Oke, titik poinnya sudah ketemu bahwa intinya dari orang di atas panggung atau musisi dengan engineer adalah kita harus bisa Kerjasama. kerjasama dengan Kompak baik, gitu ya. kompak tuh. Supaya apa-apa semuanya maksimal, musisi maksimal, sound maksimal, dan intinya kan kita kan semua ya pendengar kan pengen hasil yang maksimal. Iku yo bawaannya apa orang-orang dari engineer gitu. Ya kita ya kudune yo pinter-pinter kerjasama dengan mereka. Ojo dumeh musisi, kadang entah musisi, entah artis, entah penyanyi, entah siapapun. Ojo dumeh aku artis, aku gini, banyak fan, banyak gini-gini. Maaf, ini ada Nah, ada cahaya ya. ojo dumeh aku ki ngene, aku ki ngene. Alah moh nek mbek kuwi, moh nek mbek ngono, moh nek mbek musisi ki, moh nek mbek sound sing model ngene iku jangan. Jangan sok ini kayak yo. Nah, dan satu ya, tapi nambahin ya. Keluhannya tukang sound dari dulu sampai sekarang itu cuma satu. Apa kan? Cuma satu pada musisi ya, terutama pada artis. Cuma satu. Dari dulu sampai sekarang itu belum pernah terpecahkan dan belum pernah ada solusi yang baik. Apa itu Kak kira-kira? Masalah saweran, bro. Nggak ada di Jepara ada loh. Kayaknya di kota-kota lain. Kalau saweran itu pasti tukang sound itu yang paling kecil. Dan yang paling kadang tidak dijatah juga. Betul. Nah itulah, itu perlu diingat itu, Kak yo. Itu yang namanya apa ya? Kadang tukang sound juga jengkel sama musisi. Apalagi kalau mendapati artis yang sering bahasanya masuk masuk kantong lah, masuk itu kantong sendiri. pasti disabotase juga kan. Nah kalau memang nggak pengen seperti itu ya kita memang itu kerjasama kompak, ya kan memang kerjasama. kerja bareng-bareng, mangkat bareng-bareng, mulai bareng-bareng, ya kudune ya seimbang lah, adil gitu kan. Ya melalui video ini mungkin kalau ada yang nonton seorang artis apa artis, entah musisi, entah teman-teman engineer juga ya Kak ya. bisa mengetuk hatinya. Terus kalau ada solusi bisa di kolom komentar ya. Kira-kira solusi mengatasi saweran gitu kan. Tapi ancen bener kok nek di sini ya di wilayah Jepara ki rata-rata memang pihak engineer gitu ki dapatnya paling sedikit, paling kalah. Padahal ki kerjasamanya bareng-bareng. Lah andai kata gini Kak ya, 1 juta misalnya, anggap aja sawerannya 1 juta, orang 5 sama engineer misalnya lo. Nah dapatnya kan 200-an. Lo mending musisi 200 diambil sendiri sih Kak. Loh enggak gitu kok. Nah, misalnya gini loh. Bayangin misalnya genep ya, adil 200-an. Musisi kan 200 diambil sendiri lo. Engineer ki lo yo banyak. Bayangin tak, mau Dumroto, ini aku pribadi loh Kak. Di Dumroto 200-an engineer orang mungkin diseleb dhewe. Dia ada kru-kru yang lainnya, yo mesti dibagi mbek kru yang lainnya. Ya seperti kadang malah gini. Artis yang dapat saweran katakanlah kita hitung nominal ya, 500.000 per orangnya. Terus musisi kebagian jatah 400.000. Nah, sound system itu biasanya terjatah 400.000 dibagi 2 sama tukang syuting. Masih dikurangi juga. Masih dikurangi ya. Itu sering terjadi itu. Betul, itu memang sering terjadi kasus seperti itu ya. Piye meneh ya. Itu masalah kira-kira piye? Ya, itu manajemen itu memang. Bukan manajemen Mas. Apa Kak? Itu SDM Pak. Itu kalau kaitannya dibahas dengan uang manajemen dan lain masalahnya itu SDM, sumber daya manusianya. Mereka itu kalau lihat yang namanya uang ya kan. Betul. Mungkin dia punya tanggungan A B C D, perlu uang banyak. Apalagi dia sedang naik daun dan merasa dia paling tinggi sawerannya, ya seperti itu. Ya lebih cocoknya sih SDM. Kalau SDM-nya sudah bagus, aku yakin solidaritasnya juga bagus. Sudah bagus. Nek soal di Dumroto ya kayak. Nek soal manajemen sithik akeh ditemake. Kalau soal manajemen artis di Jepara itu sudah bagus. Konsepnya sudah bagus. Dari penataan musiknya sudah bagus. Kreativitasnya juga wis oke. Musisi sekarang sudah bagus. Alatnya juga bagus. Ya kan. Upgrade terus. Dan didukung sound system yang bagus-bagus juga. Di Jepara kan sudah. Nek sound system Jepara ya aku menurutku juga ya enggak kayak biyen ya Kak. Biyen yo. Ngono sekarang ya banyak upgrade. Mesti pengen kualitas bagus ya piye meneh kan gitu sih. Banyak mesti didukung dengan alat-alat yang bagus. Kan serta SDM yang bagus. Kita itu bisa flashback pada tahun-tahun sebelumnya. Di Jepara sound system kan dijajah oleh
wilayah Wilayah. Jangan tetangga, sebenarnya, wilayah. tetangga, kan. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa. Son dari luar kan sudah tidak bisa masuk ke Jepara karena di Jepara kan sudah bagus-bagus semua. Setidaknya ada gini ya, ono aturan sendiri lah untuk mungkin sing mengerti adalah mereka yang punya komunitas engineer gitu ya, masalah seperti itu. Yang pengen ngerti itu bisa lihat kemarin waktu Expo kan sudah banyak sekali ada penjelasannya kan. Sound system kan banyak sekali di Expo. Kalau yang nonton. Ya, kalau yang tidak nonton, ya kita tidak punya videonya. Nggak punya videonya soalnya nggak ngevlog di sana soalnya. Tapi sedikit banyak ya aku mengerti lah. Ternyata sekarang ya engineer juga ya mulai ya memperbaiki SDM ya kayak mulai dari SDM diperbaiki, mulai dari alat semua kualitas dan yang lain mulai diperbaiki. Sekarang ibarat tinggal di ini ya, maksud di wilayah maksud di panggungnya sendiri di lokasi gitu kan. Yang sering terjadi berarti yo iku mau ya sing fatal ya. Saweran Dan harga. Oh, nah, harga ya. Kalau ngomong masalah harga ya. Kita itu masih kayaknya itu masih dimainkan. Ya dibanding dengan wilayah-wilayah tetangga gitu kan. Ya, masalahnya memang sekarang belum bisa menetapkan satu harga. Terus terang itu karena masih berat juga masalahnya tontonan tanggapan ning Jepara kan bervariasi. Betul, bervariasi. Ada kelas besar. Partai Bahkan kecil, sekarang ya. ada kelas paling kecil. Ya. Jadi seperti itu. Tinggal kekonsistenan dari pengusaha sound. Jadi mau juragan-juragannya ya. Mau kasih harga kecil atau berapa itu ya. Cuma yang kadang menyakitkan ya seperti itu. Bilangnya ini job murah ya kan. Tapi kenyataannya malah ini job gede. Nah, yang punya gawe otomatis yang punya hajat biasanya komplain pada sound systemnya. Karena biasanya yang dipotong itu sound system. Musisi tidak pernah dipotong. Nggak pernah kan. Tapi yang motongnya itu musisi, sound system. Iya. Jadi misal katakanlah job sekian juta dengan pemain yang kelas-kelas kan. Otomatis pemain kelas kan tidak mungkin dipotong. Nggak mungkin ditarif di bawah standar gitu kan. Yang dipotong adalah sound systemnya kan. Betul. Untuk menjadi keuntungannya si pemilik bose lah, jeragani. Ya, biasanya seperti itu dipotong dengan spek sekian bener besar dengan panggung besar, tapi sone dengan akhirnya terjadi yang harga murah. Jadi kurang bisa mengcover itu kayak hiburannya gitu kan kadang. Terus yang disalahkan engineer, hiburan terus tuan rumah yang komplainnya itu pada pensiun. Torone, Mas, aku ki nanggap aku ngetokno duit semene. Tapi kok hasilnya kok ngene. Nah, iku kadang permasalahannya. Sing asli berarti sebenarnya tidak ada masalah sama engineer dan sound system yang disewakan gitu ya, maksudnya memang misalnya taruhlah harga sekian gitu, misalnya anggap aja ada harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Lah, nek harga 1 juta dikasih spek seperti ini, 2 juta speknya seperti ini, 3 juta speknya seperti ini. Ada seperti itu kan? Nah, misalnya memang nek dari pihak juragan orkesnya, Kak, ini job cilian, ya aku njaluk rego sing harga 1 jutaan ya. Mesti kan dari pihak juragan dan engineer juga mengasih sing harga 1 jutaan sih Kak. Iya. Nah ternyata di lokasi job gedenan. Gitu kan. Nah, kadang cover lapangan. Cover lapangan kan tetap susah Kak. Iya, susah. Harga segitu gitu loh. Bukan berarti maksudnya masalah harga ki enggak gitu kan. Masalah pengcoveran dan mau lo gitu. Dan yang paling audien itu enggak pernah menggubris soal itu jobnya besar atau kecil, enggak pernah menggubris soal itu. Yang tahu adalah sound ini biasanya baik, biasanya bagus, keras. Tapi kok ini jelek kan gitu, dia audien itu tidak mikir ini job kecil makanya kok suara bisa cover enggak gitu kan, tidak pernah berpikir seperti itu. Ya itulah keluh kesahnya jadi seorang engineer, jadi seorang pengusaha sound system seperti itu, kurang lebih begitu ya. Berarti ini mungkin gini ya Kak ya, mungkin kalau ini kan nek dijadiin satu video sama vlog yang tadi mungkin akan sangat panjang sekali gitu kan. Mungkin nanti akan dibagi ke 2 video gitu ya, ada sesi jalan-jalan dan ada sesi-sesi tanya jawab seputar audio, musisi, engineer dan ya seputar dunia panggung gitu loh. Nah gitu ya dibedakan gitu ya. Oke, tunggu vlog selanjutnya. Terus jangan lupa di subscribe, like, komen dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian gitu kan. Nah biar supaya apa,
nek misalnya kalian subscribe nanti kalian tahu gitu kan. Lebih-lebih kalian sing haus dengan informasi-informasi seputar audio, seputar dunia musisi dan dunia panggung gitu loh. Nah, mungkin mudah-mudahan video yang singkat ini ya Kak ya. Mudah-mudahan Dan ora jarak. betul. Ora jarak. Bisa bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi kalian yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Sebenarnya kita bertiga, saya, Kak Mas Pung ini sama yang satu siapa Kak? Kepus. Nah, Kak Kepus itu dari Duk Audio gitu kan. Nah, berhubung dia ki sangat haus dengan hal-hal wisata, jadi mbuh ndekne mblayang ning ndi gak ngerti. Bila cewek. Cewek bidian ya bahasa nang Jawa. Nah, jadi ki awak dhewe yo jagonge berdua gitu ya. Next time kita akan lanjut lagi mengenai pembicaraan mengenai audio dan seputar audio, musisi dan seputarnya Kak ya. Tunggu saja, jangan lupa like, comment, subscribe. See you and bye-bye.